Untuk membahas pro kontra hak angket, kami pun sempat berdialog dengan Deddy Sitorus, seorang politisi dari PDIP, yang mana dalam hal ini PDIP menyetujui usulan hak angket, dan juga Syarif Hasan, politisi Partai Demokrat yang menolak usulan hak angket. Bung Deddy, jadi serius nih untuk menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu? Ya, saya kira kalau sejauh ini masih wacana ya. Tapi kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut saya tidak ada yang harus dikhawatirkan karena hak angket itu kan memang hak DPR dan disertai dengan syarat-syarat ya atau katakanlah fundamental untuk menjalankan hak DPR itu. Nah, karena ini berkaitan dengan pemilu, tentu ini berguna tidak saja bagi bagi masyarakat luas, tapi tentu bagi penyelenggara pemilu, bagi mereka yang kemudian katakanlah penguasa pada hari ini, itu kan juga kesempatan untuk supaya persoalan ini clear gitu ya. Jadi saya kira tidak usah terlalu dikhawatirkan. Bung Deddy, angket itu bukan ya. Apakah sudah menginisiasi percakapan dengan fraksi lain? Ya, saya kira itu nanti DPP yang bisa menjawab. Saya kira kalau saya pribadi ditanya, wah saya senang sekali kalau dilakukan hak angket. Karena dengan begitu spekulasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, itu kan bisa dibuat terang benderang gitu. Dan DPR juga terlihat melakukan fungsinya dengan benar dan baik gitu. Kalau ya, narasinya kan dugaan kecurangan, kenapa tidak muaranya ke Bawaslu saja atau kemudian persengketaan di Mahkamah Konstitusi atau paling tidak menunggu waktunya ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi berjenjang? Ini kan bukan cuma persoalan pada saat hari H ya atau pada saat masa kampanye. Kita bicara pemilu ini kan dari hulu sampai hilir. Dimulai dari persoalan di Mahkamah Konstitusi, bagaimana terjadi pembegalan di sana, itu kan secara politik harus diperbincangkan gitu ya. Tidak hanya sekedar terkait dengan hukum. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa sebelum pemungutan suara dimulai, Bung Deddy? Soal kapan itu saya kira kapanpun waktunya ya itulah saatnya. Itu proses mekanisme politik yang harus kita jalani hari-hari ini. Ini bukan hanya persoalan pemilu pada saat masa kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara. Tapi dari hulu sampai hilir, kita tahu begitu keputusan MK terjadi, kita lihat secara masif bagaimana instrumen kekuasaan bekerja mempengaruhi, memfasilitasi ya pihak-pihak tertentu, katakanlah pasangan calon tertentu, dan itu faktanya sudah gamblang terang benderang tersebar di media massa yang katakanlah seperti media massa yang cukup kredibel gitu ya, juga di media sosial gitu. Dan itu semua kan harus dibicarakan, harus diklarifikasi. Jadi jangan dianggap seperti kata Pak Jokowi tadi, ini silakan ke MK, ke Bawaslu. Sekarang siapa yang nggak takut sama Pak Jokowi? Ya, dia perilakunya sekarang kan melebihi seorang presiden. Karena belum pernah kita alami misalnya, ya bagaimana aparat kepolisian memanggil semua kepala-kepala desa, minta pertanggungjawaban keuangan anggaran dana desa, itu kan belum pernah terjadi. Secara tersirat saya menangkap apa Anda maksudkan bahwa penyelenggara pemilu juga takut kepada Pak Jokowi? Oh ya, jelas sekali dong, sangat jelas itu. Misalnya bagaimana KPU menerima pendaftaran Gibran yang sekarang masih dipersoalkan, ya mendaftarkan itu tanpa mengubah PKPU. Hanya dengan surat pemberitahuan itu sendiri sudah menjadi satu persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Itu saya kira sangat terang benderang gitu. Jadi mari kita lihat hak angket ini adalah upaya memperbaiki demokrasi. Upaya memperbaiki perilaku kekuasaan, bukan hasil pemilu. Jadi kalau cuma hasil pemilu, benar yang dikatakan Pak Jokowi, ya udah lu ngadu aja lu ke MK, ke Bawaslu, ngadu ke Gakumdu atau kemanapun itulah. Kita ini geser bukan ke persoalan Pak Syarif ya. Mau menang kalah. Ini persoalan demokrasi hari ini sudah dirusak secara luar biasa, kira-kira seperti itu. Kita geser ke Pak Syarif. Pak Syarif, Anda menilai angket ini beralasan tidak? Terlebih kemudian disebutkan bahwa ada ketakutan kepada Pak Jokowi dari penyelenggara pemilu. Ya, dalam sistem pemerintahan itu memang salah satu fungsi daripada DPR itu ada check and balance. Dan di dalam melaksanakan check and balance itu, salah satu instrumen dari DPR itu adalah tentang hak angket atau hak interpelasi, dan itu memang secara jelas sekali di sistem legislasi
sistem Undang-Undang MD3, dan itu jelas ditegaskan bahwa kedua instrumen alat check and balance itu merupakan hak DPR. Apapun persoalannya sepanjang itu sesuai dengan perundang-undangan. Nah, tentunya di dalam menyikapi bagaimana mempergunakan kedua instrumen itu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Abraham bahwa ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Harus ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Sudah disampaikan. Apakah kemudian posisi Partai Demokrat sudah ancang-ancang kemudian untuk menolak itu? Begini, kami melihat bahwa apakah persyaratan itu dipenuhi atau tidak, dan tentunya setelah itu adalah bagaimana kebijakan politik kami terhadap pemerintah sekarang. Nah, seperti diketahui tentunya pada akhirnya kalau inisiatif hak interpelasi atau angket itu sudah dipenuhi dan dibawa ke paripurna untuk diambil suatu keputusan, apakah diterima atau tidak, maksud saya apakah dilanjutkan atau tidak, tentu itu adalah kebijakan politik dari para fraksi-fraksi yang ada yang hadir kalau di disebutkan paripurna. tadi bahwa kami Partai Demokrat tentunya dalam hal ini sudah mengatakan tegas bahwa kami menolak ya hak interpelasi ataupun hak angket apabila menyangkut tentang hasil pemilu. Karena apa? Karena undang-undang pemilu itu sudah mengatur semuanya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang dipersengketakan itu harus diselesaikan lewat MK atau Bawaslu dan sebagainya. Sudah jelas diatur. Nah, persoalannya kalau itu ditempuh, saya pikir itu juga merupakan hak demokrasi dari setiap peserta pemilu. Jadi bagi Partai Demokrat, apabila ini semua dilakukan dengan baik, sesuai dengan prosedur, nggak ada masalah bagi Partai Demokrat. Oke, tapi akan ditolak oleh Partai Demokrat ya? Lagi-lagi kebijakan politik kami di paripurna bahwa kami menilai bahwa apa yang selesaikan pada tempatnya, selesaikan pada Bawaslu. Dijalankan itu harus disesuaikan, harus dipersengketakan, biarkan Mahkamah Konstitusi, gitu ya? Ya, harus diselesaikan dalam perundang-undangan lebih dahulu, baru dibawa ke masalah angket dan interpelasi. Maka PDIP diharapkan jadi leadernya, jadi leading ya di dalam pengajuan hak angket ini, karena dia kursi terbanyak, dan kalau koalisi 03 itu ikut, maka kan jumlah kursi di DPR jadi 314. Soal ujungnya bisa loh impeachment kalau seandainya memang ditemukan sebuah pelanggaran konstitusional yang kemudian memenuhi artikel of impeachment. Selain dari perwakilan dua fraksi yang berbeda pandangan mengenai hak angket, tim pemenangan paslon Capres 01 dan 02 juga turut membahas adanya usulan hak angket tentang dugaan kecurangan pemilu. Kesannya akan solid bersama-sama untuk mengajukan angket. Artinya ini tinggal tunggu tanggal mainnya saja, Bang Refli. Iya, yang saya tahu juga dari Capres Anies ya, bahwa ketika partai ini solid dan kalau PDIP itu gabung, maka PDIP diharapkan jadi leadernya, jadi leading ya di dalam pengajuan hak angket ini, karena dia kursi terbanyak, dan kalau koalisi 03 itu ikut, maka kan jumlah kursi di DPR jadi 314 berbanding 261. Jadi kalau kata Erlangga Hartarto tadi makin sedikit partai di luar pemerintah, ya kalau konteksnya yang masuk kabinet hari ini. Satu-satunya partai di luar kabinet kan cuma PKS, tetapi dalam konteks hak angket beda lagi. Hak angket ini kan dikaitkan dengan governance pemilu. Nah, kalau soal governance pemilu, saya kira aliansi dan koalisinya berbeda begitu. Bahkan bisa dikatakan aliansi dan koalisi yang pro hak angket itu akan lebih mayoritas dengan 314 suara di atas kertas. Bung Refli, apakah Anda menilai bahwa angket ini akan bisa direalisasikan secara nyata atau hanya berakhir wacana? Saya berharap ya, karena bukan politisinya kan, saya berharap ini bisa direalisasikan. Karena kan persoalannya kan sudah nyata, persoalan yang barangkali dipersoalkan oleh paslon 01 dan paslon 03.
dan mereka punya kepentingan yang sama untuk menggulirkan hak angket agar kecurangan yang bersifat TSN ini bisa diurai dengan tanggung jawab tentu kekuasaan eksekutif ya. Jadi ada division of labor antara Bawaslu, kemudian MK dan tentu DPR secara politik. Oke. Bung Refli, kira-kira yang akan diselidiki dalam angket itu siapa? Ya, kalau kita di atas kertas kan yang menjadi objek angket itu adalah tindakan pemerintah, tindakan eksekutif, atau pelaksanaan undang-undang. Nah, jadi pelaksanaan undang-undang itu pelaksanaan undang-undang pemilu. Jadi ada yang menyangkut objek yang jelas, lembaga, ada yang tidak langsung lembaga, tetapi pelaksanaan sebuah undang-undang. Karena itu nanti bergantung kepada DPR, kepada partai-partai politik melalui fraksi di DPR untuk merumuskan apa yang mau diangket. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan bansos sebelum pemilu, atau misalnya keterlibatan aparat ya di dalam proses pemenangan, atau misalnya bahkan angket terhadap dugaan bahwa Presiden Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang, bisa begitu. Jadi tidak semua hal itu bisa dibawa ke KPU dan Bawaslu. Coba bayangkan, atau ke MK. Kalau misalnya objeknya adalah Presiden Jokowi, wah itu levelnya terlalu... Itu melampaui wewenang Bawaslu, DKPP dan lain sebagainya. Itu yang Anda maksudkan? Ya, hanya bisa itu levelnya level politik tertinggi. Jadi check and balances antara kekuasaan eksekutif tertinggi dengan kekuasaan pengawasan tertinggi dalam hal ini DPR. Soal nanti ujungnya bisa loh impeachment kalau seandainya memang ditemukan sebuah pelanggaran konstitusional yang kemudian memenuhi article of impeachment. Karena kalau saya mengatakan cawe-cawe presiden dalam proses berpemilu itu mencederai demokrasi. Di Amerika Serikat cuma masang sadap di kantor lawan saja itu kena objek impeachment. Apalagi kalau seandainya Presiden Jokowi mengorkestrasi pemenangan paslon tertentu. Ini dugaan misalnya. Wah, itu lebih lagi justified untuk dilakukan angket, karena angket bisa masuk kepada impeachment atau masuk kepada rekomendasi sekedar penegakan hukum di dalam saya ke Bung Viva Yoga. Apa tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Bung Refli bahwa ini semua beyond Bawaslu, beyond DKPP, termasuk Mahkamah Konstitusi? Ya, silakan saja untuk mengajukan hak angket ke DPR. Kami juga belum mengetahui materi hak angketnya itu apa kira-kira. Apakah dari sisi penyelenggara undang-undang pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, atau ada objek lain yang menjadi perencanaan untuk pengajuan hak angket. Tadi kan sudah di-mention sedikit Bung Viva mengenai bansos salah satunya misalnya yang dianggap kemudian ini dipolitisir untuk kemenangan paslon tertentu. Bansos itu kan berdasarkan kepada APBN, Undang-Undang APBN yang telah disetujui oleh pemerintah dengan DPR, baik partai yang ada pemerintah maupun yang di luar pemerintah yang sudah terjadwal. Silakan saja, makanya untuk hak angket itu materinya kami tidak tahu, dan ini kan baru perencanaan, dan sekali lagi belum ada satu partai politik pun yang secara resmi mengajukan hak angket. Apalagi tadi dikatakan dari 3 sekjen tim Amin itu menunggu keputusan dari PDI Perjuangan, dan sementara ini belum ada keputusan. Jadi ini kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Kira-kira apa sih makna menunggu keputusan dari PDI Perjuangan kalau memang sikap kan harusnya disampaikan saja secara terbuka. Kenapa harus tunggu-menunggu dalam hal ini? Dan kita tahu bahwa kalau PDIP dan P3 bergabung itu jumlah kursi yang dikuasai jadi 314 dan itu adalah mayoritas. Kalau PDIP tidak ikut, maka minoritas. Jadi pengajuan hak angket oleh 25 orang dan tidak dan harus lebih dari satu fraksi itu bisa kandas. Mohon maaf ya Bung Refli, itu kan kalkulasi ya, secara kalkulasi. Tapi kalau disebutkan ini kan kebutuhan. Dalam benak saya artinya urgensi. Karena kalau melihat bahwa ada tata kelola kepemiluan yang bermasalah di sana, sehingga segala sesuatu yang urgent harusnya langsung disampaikan saja secara terbuka tanpa tunggu-menunggu lagi. Kalau mengatakan bahwa hak angket tetapi dengan kekuatan minoritas, nanti malah cuma omongan doang. Oke. Dimajukan ke DPR.
Iya memang